Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya dengan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan website profil sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aswakori Azulda, NIM 014. Saya Lukman Nur Faizin, NIM 002. Saya Galang Fajar Samudro, NIM 033. Latar belakang website sekolah adalah sebuah website yang resmi dimiliki sekolah dan biasanya untuk website sekolah memiliki ciri khusus dari nama domainnya, yaitu sch.id. Website sekolah digunakan untuk membantu sarana pembelajaran online untuk para siswa-siswi dan sarana informasi bagi masyarakat, khususnya orang tua dan calon siswa-siswi dari sekolah tersebut. Website ini dikhususkan untuk pelajar dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Di website ini pengguna bisa mengupdate semua kegiatan-kegiatan sekolah, dari foto-foto kegiatan siswa-siswi dan para dewan guru juga bisa menuliskan berbagai artikel yang bisa dibaca oleh semua orang. Dengan adanya website sekolah, orang tua siswa bisa memantau berbagai kegiatan dan prestasi putra-putrinya. Orang tua siswa tidak lagi harus datang ke sekolah, cukup buka situs resmi website sekolah. Dasar permasalahan. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang makin pesat, pihak sekolah perlu memperkenalkan dirinya kepada masyarakat melalui sebuah website online yang dapat diakses menggunakan internet, serta mempermudah informasi yang akan disampaikan dan mempermudah sistem pembelajaran online. Dengan adanya website sekolahan, Disco. siswa dapat mengakses informasi dan melakukan pembelajaran dengan mudah. Rasionalisasi. Website sekolah ditujukan untuk para pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, serta para guru. Pada website sekolah, pengguna bisa mengunggah semua kegiatan-kegiatan sekolah yang berupa foto maupun video pada laman website. Para guru dan siswa juga dapat menulis berbagai artikel yang dapat dibaca dan diakses oleh semua orang yang mengunjungi website. Para guru juga dapat melakukan pembelajaran e-learning secara online, melakukan pengerjaan soal-soal ujian untuk siswa, membuat perpustakaan digital yang berisi materi pembelajaran untuk siswa-siswi yang bersifat online. Dasar fitur yang terdapat di website kami antara lain, yang pertama ada profil sekolah yang berisikan sejarah, misi, dan visi, struktur organisasi, dewan sekolah. Kemudian yang kedua, staf pengajar yang berisikan daftar guru, riwayat pendidikan guru, prestasi guru. Yang ketiga, program kerja yang berisikan program kerja, kalender akademik semester ganjil dan genap. Keempat, sarana yang berisikan gedung, perpustakaan, musola, kantin, lapangan olahraga, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan parkir. Yang nomor 5, kegiatan yang berisikan OSIS, pramuka, PMR, pecinta alam, study tour, kegiatan tahunan, drum band, paskibraka, kelompok belajar. Keenam, jurusan sekolah yang berisikan jurusan, mata pelajaran, bahan belajar, buku panduan, informasi kelas, wali kelas. Ketujuh, galeri foto yang berisikan kumpulan foto sekolah seperti gedung, sarana sekolah, kegiatan, presmen, prestasi, study tour. 8, kumpulan artikel yang berisikan kumpulan berbagai artikel dan informasi tentang sekolah. 9, PPDB artikel yang berisikan kumpulan artikel dan informasi mengenai PPDB. Yang ke-10, saran yang berisikan kolom pendapat atau bisa disebut kotak suara untuk memberikan pendapat mengenai website. Daftar pengguna. Di dalam website yang akan kami buat ada 2 level pengguna, yaitu pertama admin. Pada website sekolah ini yang dapat menjadi admin adalah programmer terkait dan guru atau staf karyawan sekolah. Admin dapat mengontrol dan manajemen seluruh aktivitas dari website. Yang kedua ada pengunjung. Selain admin, pada website ini juga terdapat pengunjung, yaitu pengguna yang hanya dapat melihat isi konten dan informasi dari website. Seperti berikut tampilan dari website kami. Di atas sendiri ada header yang berisikan logo sekolah, nama sekolah, serta alamat sekolah. Kemudian di bawahnya ada navigation bar.
yang berisi home, di mana home berisi dari foto slide dari sekolahan. Kemudian bawahnya berisikan mengenai artikel dan berita-berita terbaru seputar sekolahan. Kemudian di sampingnya ada sidebar yang berisikan artikel terbaru sekolahan. Kemudian ada kategori artikel, video profil sekolah. Selanjutnya navigation bar. Dari artikel. Navigation bar artikel ini berisikan tentang artikel sekolahan yang terbaru. Navigation bar siswa yang berisikan mengenai data diri siswa. Jika daftar siswanya diklik, akan muncul mengenai biodata dari siswa tersebut. Selanjutnya navigation bar mengenai guru. Jika gurunya diklik, maka akan menampilkan biodata dari guru tersebut. Kemudian ada navigation bar jurusan yang berisikan mengenai daftar jurusan serta nama kaprodi dari jurusan tersebut. Kemudian navigation bar ekskul yang berisikan nama ekskul sekolah, kemudian nama pembina dari ekskul sekolah tersebut. Selanjutnya ada navigation bar visi misi yang berisikan mengenai visi dan misi dari sekolah. Kemudian selanjutnya ada navigation bar mengenai buku tamu yang berisikan dari nama, email, kemudian isi yang navigation bar dari buku tamu. Seperti berikut tampilan dari website kami. Di atas sendiri ada header yang berisikan logo sekolah, nama sekolah, serta alamat sekolah. Kemudian di bawahnya ada navigation bar yang berisi home, di mana home berisi dari foto slide dari sekolahan. Kemudian bawahnya berisikan mengenai artikel dan berita-berita terbaru seputar sekolahan. Kemudian di sampingnya ada sidebar yang berisikan artikel terbaru sekolahan. Kemudian ada kategori artikel, video profil sekolah. Selanjutnya navigation bar. Dari artikel. Navigation bar artikel ini berisikan tentang artikel sekolahan yang terbaru maupun nge-like aku rek. Kok dipotong kan? Kok dipotong kan? Nge-like. Oh. Berisikan artikel-artikel sekolah. Navigation bisa lanjut lagi. Navigation bar siswa yang berisikan mengenai data diri siswa. Jika daftar siswanya diklik, akan muncul mengenai biodata dari siswa tersebut. Selanjutnya navigation bar mengenai guru. Jika gurunya diklik, maka akan menampilkan biodata dari guru tersebut. Kemudian ada navigation bar jurusan yang berisikan mengenai daftar jurusan serta nama kaprodi dari jurusan tersebut. Kemudian navigation bar ekskul yang berisikan nama ekskul sekolah, kemudian nama pembina dari ekskul sekolah tersebut. Selanjutnya ada navigation bar visi misi yang berisikan mengenai visi dan misi dari sekolah. Kemudian selanjutnya ada navigation bar mengenai buku tamu yang berisikan
yang berisikan mengenai nama, email, dan juga buku tamu ini juga bisa mengisi saran, kotak saran yang akan serek nge-like anjir. Kok belibet sih? Kalian. Navigation bar buku tamu yang berisikan dari nama, email, kemudian isi yang serek nge-like anjir. Ya lo ini tak nge-like. Navigation bar dari buku tamu seperti kotak saran yang ditujukan untuk sekolahan. Selanjutnya navigation bar tentang website sekolah yang berisikan informasi mengenai sekolah tersebut. Selanjutnya ada navigation bar login admin, yang nantinya admin akan mengisikan username-nya, kemudian password-nya. Berikut adalah tampilan dari admin website sekolah. Seperti kotak saran yang ditujukan untuk sekolahan. Selanjutnya navigation bar tentang website sekolah yang berisikan informasi mengenai sekolah tersebut. Selanjutnya ada navigation bar login admin, yang nantinya admin akan mengisikan username-nya, kemudian password-nya. Berikut adalah tampilan dari admin website sekolah. Yaitu database dari web sekolah. Website ini data-datanya disimpan pada database sekolahku dan berformat SQL. Jika database dibuka pada PHP My Admin, maka akan muncul struktur entitas antara lain tabel artikel, tabel buku tamu, tabel eskul, tabel guru, tabel jurusan, tabel kategori artikel, tabel pengguna, tabel siswa, tabel tentang website, tentang tabel visi misi. Kemudian jika entitas artikel dibuka, maka strukturnya akan berisi ID di sini sebagai primary key, judul, isi, tanggal, berformat date, foto, tipenya varchar, kemudian ID kategori, tipenya integer. Selanjutnya ada entitas buku tamu. Strukturnya berisi ID buku tamu yang sebagai primary key, tipe data integer, kemudian nama buku tamu, tipe datanya variabel karakter, email, tipe datanya variabel karakter, kemudian isi, tipe datanya variabel karakter. Selanjutnya ada entitas eskul. Entitas eskul berisi ID sebagai primary key, tipe data integer, nama eskul, tipe data variabel karakter, kemudian atribut pembina
tipe data integer. Selanjutnya ada entitas tabel guru. Tabel guru ini berisi antara lain atribut ID yang berperan sebagai primary key, tipe data integer, kemudian atribut nama, tipe data variabel karakter atau varchar, kemudian atribut NIP, tipe data integer, kemudian jenis kelamin, tipe data boolean atau 01 LP, laki-laki perempuan, kemudian atribut nomor HP, tipe datanya variabel karakter, kemudian atribut tempat lahir, tipe data variabel karakter, kemudian tanggal lahir, tipe data date atau tanggal. Selanjutnya atribut mata pelajaran, tipe datanya variabel karakter. Selanjutnya atribut alamat, tipe data variabel karakter. Selanjutnya atribut foto, tipe data variabel karakter. Kemudian terdapat juga entitas jurusan. Entitas jurusan berisi antara lain ID sebagai primary key, tipe data integer, kemudian nama jurusan, tipe data varchar, kemudian kaprodi, tipe data integer. Selanjutnya terdapat juga tabel kategori artikel. Tabel kategori artikel ini terdapat struktur sebagai berikut, antara lain ID sebagai primary key, tipe data integer. Selanjutnya atribut nama kategori, tipe varchar. Setelah entitas kategori artikel, terdapat juga entitas tabel pengguna. Tabel pengguna ini strukturnya berisi antara lain ID sebagai primary key, tipe data integer. Selanjutnya atribut nama, tipe data varchar. Selanjutnya atribut username, tipe data varchar. Selanjutnya atribut password, tipe data varchar. Selanjutnya atribut foto, tipe data varchar. Setelah itu, dalam database sekolahku terdapat juga tabel siswa atau entitas siswa. Entitas siswa ini menyimpan data siswa yang terdapat di sekolah tersebut. Strukturnya berisi antara lain ID sebagai primary key, tipe data integer. Selanjutnya nama, ini nama dari siswa, tipe data varchar. Kemudian NIS, nomor induk siswa, tipe data integer. Kemudian jenis kelamin, ini tipe datanya boolean, LP, laki-laki perempuan, atau 01 itu. Kemudian atribut tempat lahir, tipe data varchar. Selanjutnya atribut tanggal lahir, tipe data date atau tanggal. Kemudian atribut alamat, tipe datanya varchar. Selanjutnya atribut nomor HP, tipe data varchar. Selanjutnya atribut foto, tipe data varchar. Kemudian ID jurusan sebagai index atau FK foreign key, tipe data integer. Dalam database sekolahku juga terdapat entitas tentang website. Nah, ini sebagai tempat menyimpan tentang itu apa? Identitas website tersebut, identitas web sekolah. Strukturnya antara lain terdapat ID sebagai primary key, tipe data integer, dan isi atau identitas website tersebut disimpan pada atribut tentang website. Tipe datanya teks. Selanjutnya di database sekolahku terdapat juga tabel visi misi. Nah, tabel visi misi ini untuk menyimpan visi misi dari sekolah tersebut. Terdapat atribut ID sebagai primary key, tipe data integer, kemudian atribut visi misi, tipe data teks.
untuk menyimpan visi misi sekolah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang source code webnya. Untuk halaman tampilan utama, halaman utama atau home, source code-nya yaitu index.php. Pada bagian head merupakan bagian awal atau header. Biasanya terdapat link untuk mengarah ke file CSS. Di bawah ini ada body, di class, ini tulisannya warna kuning ini nantinya juga mengarah ke file CSS. Di bawah body ini div kemudian ada top bar yaitu bagian ini. Ada div class lagi, img_src yaitu link untuk memasukkan image logo yang ini. Width ini berarti ukurannya. Lalu ada kemudian class lagi yang nanti akan mengarah ke file CSS lagi untuk disetting di sana. Kemudian ada span bar. Kemudian di bawah top bar ada navigation bar. Navigation bar nanti ada file sendiri yaitu navbar php. Di bawah navbar ada slider yaitu gambar bergerak yang ini. Di bawahnya ada konten. Informasi terbaru. Kemudian yang paling bawah, div yang paling bawah ini adalah untuk footer. Di atasnya ada sidebar yaitu ini. Kemudian untuk halaman selanjutnya ada artikel. Untuk tampilan headnya hampir sama seperti tadi, bodinya juga sama seperti body top bar-nya juga sama, navigation bar-nya sama. Yang membedakan pada bagian konten ada penambahan class artikel. Kemudian setelah artikel ada detail artikel. Detail artikel. Apabila salah satu artikel kita klik akan seperti ini nantinya. Kemudian halaman siswa. Sama seperti tadi, yang membedakan cuman pada bagian konten, yaitu terdapat class table.
atau tabel. Untuk membuat tabel seperti ini. Kemudian apabila salah satu siswa kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk source kodenya menggunakan detail siswa. Semua source code sama, cuma yang membedakan pada bagian kontennya saja. Kemudian ada guru. Ini juga detail guru. Kemudian jurusan. Seperti tadi yang membedakan cuma pada bagian table ID, TR-nya, TE. Ini untuk yang ini. Di annex school, sini isi utama tentang website, login. Untuk source code login, seperti ini. Untuk menaruh gambar pada folder image, untuk menaruh file CSS, settingan tadi pada bagian ini. Settingnya seperti ini. Ini body background image, yaitu gambar yang ini, gambar background. Untuk memanggil, misal kita ingin menambahkan image, untuk memanggilnya seperti ini. Atau bisa juga seperti ini, pakai src, kalau yang ini kan URL. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.